Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Hi listeners, welcome back to 101 Talk Show. Kali ini bersama saya Abdul Razak, ditemani oleh sahabat kita Mas Teni. Dan insya Allah kita akan kembali membahas hal-hal yang bermanfaat kembali. Di kesempatan kali ini masih bersama guru kita Ustadz Muhammad Zulfikri Hafizahullah Ta'ala. Apa kabarnya Ustadz? Terima kasih atas kesempatannya kembali bersama-sama kita di studio Ustadz. Mas Teni, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Kita masih dalam ujian yang sama bernama pandemi, tapi ada ujian-ujian yang lain juga nih. Benar Mas Teni. Ngomongin tentang ujian, setiap orang kan punya ujian yang berbeda ya. Tapi kalau ngutip sedikit istilah, ada satu ungkapan yang sangat terkenal di tahun 90-an. Pria itu sering tergoda 3 hal. Apa itu Mas Teni? Harta, tahta, wanita. Itu kan? Itu terkenal banget tahun 90-an. Itu, tapi tarik ke sini dirubah sama anak-anak sekarang, Zak. Iya, katanya tuh sempat rame juga idiom-idiom ini didaur ulang kembali oleh saudara-saudara kita mungkin ya. Itu harta, tahta, tapi elemen terakhirnya diganti Mas Teni. Diganti apa? Mungkin karena pasangannya jauh umurnya di bawah dia, jadi diganti harta, tahta, adinda misalnya. Aduh, adinda memang ujian terbesar juga. Ujian terbesar Mas Teni. Kadang-kadang tuh suka ada yang di depan rumah teriak paket gitu ya. Itu dia. Kemampuan daya belanjanya itu ya maksudnya. Atau mungkin ada juga ujian adinda nggak mau nurut nih, disuruh ini suruh itu, bisa macam-macam. Macam-macam Mas Teni. Gitu. Jadi ternyata sebentar ngomong sebelum itu kan ngomong orang lain nih, Ustaz. Kalau Abdul Razak sendiri apa 3 ujian terbesar? Harta, tahta, satu lagi apa? Diet ketat mungkin. Nah, ini Ustaz. Kalau Mas Teni apa ujiannya? Kalau Anda sepeda, harta, tahta, sepeda, Ustaz. Tetep ya? Karena nggak ada habis-habisnya ngurus sepeda. Tadinya bannya gede dikecilin, kecil digedein lagi. Ganti jok warna ini, ganti jok ini, kurang nyaman ini, kurang. Itu terus habis semua. Padahal ya sepeda roda 2 gitu-gitu aja. Ujung-ujungnya seharga mobil ya Mas Teni. Bener. Nggak pernah habis. Nggak sampai sih. Menarik sih Ustadz terkait masalah elemen-elemen tadi itu. Ternyata kaula muda kita tuh semakin matang dan sadar bahwa 3 elemen tadi itu, atau ya apapun tadi, harta, tahta, dan apapun yang menjadi ujian kita itu menjadi godaan-godaan kita di dunia yang bisa menjegal kita menuju cita-cita terbesar kita gitu Ustadz. Dan surprisingly memang 2 hal tadi adalah 2 hal yang mereka sukai Ustadz gitu kan. Ngejar harta, ngejar tahta. Tapi itu menjadi ujian-ujian terbesar. Mohon nasihatnya Ustadz seputar hal ini Ustadz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Harta, tahta, dan wanita. Pertama, tentu saja narasinya udah jelas, itu 3 ujian bagi kita ketika kita hidup. Jadi itu udah poin penting nih ketika kita sepakat bahwa 3 hal itu adalah ujian. Bukan pure anugerah, bukan pure kenikmatan, atau bukan parameter kesuksesan. Dan itu harus clear dulu bahwa harta, tahta, wanita, atau sepeda tadi, terus juga ada diet tadi disebutkan, itu adalah ujian yang menentukan baik buruk seseorang. Bukan sebuah reward yang memastikan orang ini baik ketika dia punya harta. Atau orang ini beruntung karena istrinya cantiknya ijma misalnya, disepakati oleh seluruh madhab, seluruh madhab laki-laki. Lo beruntung banget karena bini lo cantik misalnya gitu ya. Atau misalnya dia punya posisi bagus di perusahaan atau pemerintahan dan seterusnya. Kalau kita masih punya mindset bahwa ini adalah anugerah, maka kita harus dudukan dulu. Tapi tadi kan udah enak ya bahwa kita sepakat 3 hal di atas adalah ujian. Jadi sebenarnya itu sudah satu step maju ke depan. Karena di luar sana masih banyak banget yang berpikir bahwa 3 hal itu adalah reward, 3 hal itu adalah penghargaan, gitu loh. Penghargaan atas kerja kerasnya, penghargaan atas kecerdasannya, penghargaan atas ketampanannya, penghargaan atas networkingnya, atau sikapnya yang humble dan seterusnya, padahal nggak sama sekali. Makanya kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 35, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian
dengan keburukan dan kebaikan duniawi. Dan semuanya hanya ujian. Semuanya hanya ujian. Jadi kami akan uji kalian dengan kemiskinan dan kekayaan. Kemiskinan dan kekayaan, ujian. Kami akan uji kalian dengan tahta, misalnya jabatan dan pengangguran, misalnya jobless, atau di layoff gara-gara pandemi ini. Antara pasangan dan jomblo. Orang berpikir jomblo aja ujian, padahal menikah pun ujian. Benar nggak, Zak? Pengalaman nikahnya? Benar, Zak. Pengalaman pribadi. Betul. Dan belum tentu ujian jomblo lebih berat daripada ujian orang yang menikah, kan gitu ya. Bener banget. Levelnya beda, levelnya itu. Kau usah tahu sih. Ya. Dan semuanya itu ujian. Makanya ketika ada orang-orang yang berpikir bahwa harta itu reward, harta itu penghargaan, dan kedudukan serta tahta itu penghargaan, Allah itu meluruskan. Allah berfirman dalam surat Al-Fajr, fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia itu ketika Rabbnya mengujinya dengan diberikan kemapanan, harta, maka dia berpikir Rabbku sedang memuliakanku. Ini reward nih gitu, ini penghargaan nih dari Allah nih. Gue kan kerja keras, terus gue berjuang, gue datang Jakarta dari nol bro, terus habis itu gue habis-habisan. Gue wajar kalau gue ganteng dapat perempuan cantik bro, gitu ya. Oh jadi gitu Ustaz? Oh enggak. Contoh aja. Itu masih mending, sebagian orang bilang ini kutukan gue ganteng. jadi jangan salahin gue. Itu nggak benar. Atau kadang-kadang waduh ganteng tuh turunan, saya tanjakan jelek. Iya benar juga. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada tuh orang-orang kayak begitu. Dan sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan apabila sebaliknya Rabbnya menguji dia, lagi-lagi ujian. Lalu dia diberikan kesulitan, dia nggak diberikan tahta, maka dia berpikir Rabbnya sedang menjatuhkannya, mengempaskannya. Lalu Allah tutup asumsi-asumsi ini dengan sebuah kalimat singkat, padat, kalla. Bukan begitu cara berpikir yang benar gitu loh. Itu nggak benar. Jadi karena semuanya tuh ujian. Semua adalah ujian. Maka dalam surat At-Taghabun misalnya ayat 15 Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak kalian itu ujian. Jadi intinya adalah semua yang ada di dunia ini memang Allah Subhanahu wa taala berikan atau tidak berikan kepada kita, itu intinya adalah ujian. Sampai kematian pun ujian. Kematian adalah kehilangan terbesar seorang anak manusia, karena dia kehilangan nyawa dan kehidupannya. Apa yang Allah firmankan di awal surat Tabarak, Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian, dan sekali kematian adalah kehilangan terbesar. Dan kehidupan dengan segala cerita, dinamika, warna-warninya, serba-serbinya. Untuk apa sih? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Ini berlaku juga sama tadi, semua yang Allah berikan tadi, ujian-ujian tadi untuk mengukur paling baik amalnya apa. Masuk istri yang baik, anak-anak, itu semua itu ujian ya. Benar Mas Teddy. Masya Allah. Jadi parameternya simpel aja. Jangan lihat ketika kita ngelihat sebenarnya aku tuh disayang sama Allah apa enggak ya. Jangan lihat dari penambahan saldo di rekening kita. Jangan lihat status kita jomblo atau punya istri atau punya suami. Jangan lihat bagaimana posisi kita sekarang di perusahaan kita, tapi lihat misalnya tahun ini ibadah gue nih gimana nih gitu. Sholat ada peningkatan nggak? Semenjak salariku misalnya 20.000 US dollar, kira-kira tahajudnya masih sama nggak dengan pada saat salary kita UMR misalnya. Kalau tahajudnya masih terus bahkan ada penambahan, duhanya pun juga sekarang dikerjain, maka kita sukses melewati ujian di fase itu. Jadi dari UMR ke 20.000 US dollar itu kita
secara sementara berhasil leading dan berhasil sukses menghadapi ujian. Wah, ini menarik nih. Berarti parameternya adalah nilai ibadahnya gitu. Iya, kembali ke surat Al-Mulk ayat 2, Mas. Iya kan? Ya. Jadi misalnya lahir seorang anak, kita harus ingat juga bahwa ini ujian, harus kita lebih bertakwa, lebih beribadah. Dapat uang, dapat THR besar, dapat rezeki besar, ini ujian, terus lebih beribadah. Gitu Ustaz. Punya anak, maka kita harus lebih banyak beramal dan beribadah. Betul. Sebaliknya, Mas, ketika misalnya qadarullah keguguran, itu pun juga parameternya bukan di kegugurannya loh. Kita semakin banyak ibadah dan beramal apa enggak gitu loh. Jadi yang fokus, jangan salah fokus gitu loh. Jangan salah fokus. Kita biasanya fokus ke berapa angka dalam saldo kita, terus status kita, apakah jomblo atau sudah merit, terus posisi gue sekarang gimana di perusahaan gue, apakah terancam PHK atau termasuk yang akan eksis. Enggak, bukan itu poinnya. Poinnya adalah gimana nih ibadah kita, gimana nih amalan kita. Makanya kan Nabi SAW ketika menjelaskan tentang kesulitan dan kelapangan, Nabi SAW mengatakan, ajaban di amril mu'min, menakjubkan perkara seorang mukmin, inna amrahu kullahu khair. Seluruh yang dialami pasti yang baik dan terbaik. In asabatu sarra'u syakar fakana khairan lah. Apabila dikasih kelapangan, kasih kenyamanan, kasih harta, kasih kesehatan, lalu dia bersyukur, itu yang terbaik buat dia. Wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lah. Apabila dikasih kesulitan, kemiskinan, sakit, misalnya swab positif, lalu dia bersabar, itu pun yang terbaik buat dia. Ya, karena Allah juga sudah menyampaikan di awal bahwa kesusahan, kekurangan, kemiskinan, kekayaan itu semua adalah ujian untuk mengukur seberapa besar seorang itu beramal atau tidak. Itu poinnya. Cek ya. Cek banget buat kita tuh ya. Noted, Mas Denny. Aduh, bener tuh. Jadi jangan bilang Allah kasih rezeki banyak itu kita disayang, lo belum tentu ya. Iya benar. Bukan berarti anak 14 itu sayang sama kita. Itu ujian juga. Bisa nggak ngurus 14 nih? Bisa nggak 14 gitu. Dari tim sepak bola tuh soalnya. Karena kalau parameternya begitu, maka Qarun lebih dihargai daripada Nabi Musa. Qarun lebih spesial di sisi Allah dibanding Nabi Musa, karena yang ikon kekayaan adalah Qarun. Kalau logikanya demikian, maka Fir'aun itu lebih istimewa daripada Nabi Musa, karena yang jadi pemimpin, yang jadi penguasa Fir'aun. Ya, berarti kita harus mengacu pada parameter yang diciptakan sama Allah, yaitu tadi ya, ujian, hadapi semuanya sebagai ujian, bukan parameter yang kita buat sendiri, Zak. Kita kan suka ngeliat tuh, wah ini mobilnya banyak, berarti Allah berkahi nih gitu. Benar-benar. Iya kan? Parameter kita itu ya. Itu kan padahal itu ujian. Kasat mata doang Mas Denny ya kita. Bener, bahkan mungkin ya kalau misalnya maaf, kalau tidak dijalankan bisa istidroj jadinya gitu kali ya. Iya. Kelupaan dan sebagainya. Menarik nih Start nih bahasan ujian-ujian setiap manusia nih. Benar Mas Denny. Yang menjadi bahasan semakin menarik untuk kita kulik adalah Mas Denny, apakah pertanyaannya adalah boleh atau tidaknya kita memiliki itu semua gitu ya. Dan saat mungkin boleh untuk kita memiliki itu semua, what the best we could do gitu loh. Dengan ujian godaan-godaan tadi yang disebutkan oleh Ustadz dari mulai segmen kita tadi pertama tadi ya. Kalau ngambil ucapan tadi Roza kan tadi kita bilang ini kan bisa satu hal jadi hal membantu kita atau bisa jadi menjegal kita saat menuju tujuan utama kebahagiaan kita kan masuk surga kan gitu ya. Benar. So listeners, insya Allah kita akan bahas kembali ini di segmen yang kedua Mas Denny setelah kita akan menyaksikan pesan-pesan yang mau lewat ini dulu, dan stay tune listeners, insya Allah kita akan segera kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.